Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan, di gereja ini, dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih yang ada di rumah. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita satukan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Kita puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah Tuhan mengetahui isi hatimu. Marilah kita bernyanyi. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih setia
adalah hukum Taurat yang pertama hingga hukum Taurat yang keempat. Kita dengarkan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang 7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati
dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-13 setelah Trinitatis sebagai epistel hari ini tertulis dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Usaha kami di bahasa Batak Toba, warta jemaat di Minggutta Manogoton. Tikting nama ragam. Guarni Minggutta sadarion, ima minggu pasapuluh toluhon, dung Trinitatis. Topik di Minggutta sadarion, ima diboto de batado nadi roham. Manang Tuhan mengetahui isi hatimu. Namangihut nomor 2, torop ni per minggu, 5 minggu nasalpu, tabering ma nangadong dihita. Namangihut nomor 3, pertangyangan. Mulai mingguon nung aboy be, pertangyangan hita, marpungu di bagas joroon. Jala toktong ma mangihut protokol kesehatan. Di patupa pertanyaan ini di hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 10 siawit. Wake estomihi nama jabui ima amang hasi barani. Pakobasion ukur suhu. Wake maranata nama jabui HNM Gultom Burlok 1000 Pakobasion 2 Manang Tangiang Pangodianon. Wek Bethesda nama Jabui SB Siagian Boris Tumorang Pakobasion penerima tamu. Wek Eksaudi nama Jabui RR Sinaga Burlok 1000 Pakobasion persembahan. NB khusus na makobasi tangiang Pangodianon siar ruas ni huria asa Roma jumolo tu konsistori asa koordinasi taringot tu sibuanon di tangiang. Namanya nomor 4 permingguan huria minggu tanggal 5 September 2021 di patu pahuriat tado permingguan songon nasomal 5 pukul 8.30 1 pukul 10.30 wib 5 Wake Bethesda dohot Wake Eksaudi kebaktian bahasa Indonesia. Di patu pado live streaming tu jemaat nasoboi marpungu di gereja ala situasi kesehatan noeng. Pukul 10.30 1 pukul 11.30 wib 5 Wake Maranata dohot Wake Estomihi kebaktian bahasa Batak. Namangihut nomor 5 ruas Sibuano di Tangiang. Tabuam mari Tangiak ta ima amang situa Seha Purba, amang situa MC Torus, inang nyonya Hutajulu baru turnip, dohot Jasril Simanuk Kalit, ala toktong dopena nasida di bagasan Hagaleon ni Pardagingon. Namanya nomor 6 hasahatan ni pelian
Pilihan live streaming jemaat boy ma dikirim tu nomor rekening Huria ima nadong di Tiktingon Bangkalbar atas nama Gereja HKBP Jeruju. Nama ngiut nomor 7 rapat panitia peresmian resort. Di Minggu Sadarion tanggal 20 Agustus 2021. Patu paun di panitia peresmian resort do rapot tutup buku. Asa saluhutna panitia madohoti rapoti. Asa boy di patupa panitia serah terima di Minggu tanggal 5 September 2021 tupal harado resort Jeruju marhite ibadah Minggu. Rapoton haluar Minggu siang di bekas Sadarion. Namanya nomor 2 rapat parhalado resort dohot pimpinan jemaat. Patu paun ni huriat tama rapot parhalado resort ima di hari Minggu tanggal 12 September 2021 pukul 10 pitu wib maringanan di kantor resort Jeruju. Hari ulang tahun Majelis Dohot Ruas Nihuria Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tu Ruas Nihuriata na berulang tahun di mingguon. 5 tanggal 20 Agustus, 1 tanggal 4 September 2021. Nats pembimbing pesalmen Biddu 50 ayat 20 tolu tajaha mai di bagas tabi. Nama ngihut parhepengon dohot tok ripe molo adong nahurang sikop di parhepengon manang nabilanganna manang nagowar di pasah matu parhalado asaboy di padenggan tuaka hari Minggu naneng ro. So ini matitik pakobasion. Parhepengon ni huriata di samingguon. Dohot akka naing sihoba 1 minggu naron. Mauleate di akka tangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saditu pahitu hanima nasa pikiran gogo dohot papahenata tu huriana. Ganduk mahita manangyakon nasa pakobasion di huria tu mingguon. Asa ture mardalan bayan sangap di goar nitu hatta mauliate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Markus pasal 7 ayat 17 hingga ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca topik minggu, dalam bahasa Batak disebutkan Diboto debatado na diroham. Bahasa Indonesia, Tuhan mengetahui isi hatimu. Dalam firman Tuhan kita melihat bahwa orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, yaitu orang Farisi, selalu melihat-lihat kesalahan Tuhan Yesus, melihat-lihat kesalahan murid-muridnya juga. Di dalam teks kita melihat di ayat 2 pasal 7 tadi, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Kebetulan memang murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu makan tanpa cuci tangan. Adat istiadat orang Yahudi bahwa setiap orang yang makan harus cuci tangan. Itu adalah undang-undang atau peraturan yang disebutkan atau yang dibuat oleh Nabi Musa pada awalnya. Jadi setiap orang makan harus cuci tangan. Kita setuju itu. Setuju do hita ikon mencuci tangan do hita mangan. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu memakan makanan tanpa mencuci tangannya. Lalu orang Farisi melihat itu, lihat murid-muridmu Yesus, bahwa mereka adalah orang-orang najis. Mereka makan tanpa mencuci tangan. Jadi mereka ada istiadatnya, makan itu harus cuci tangan. Tapi benar sebenarnya yang disebutkan oleh orang Farisi pada awalnya. Tapi di dalam kebenaran mereka mengatakan bahwa makan itu harus cuci tangan.
Yang paling besar dari hati mereka, mereka mau menjerumuskan Tuhan Yesus di depan orang banyak. Mereka mau menjerumuskan atau menyalahkan Tuhan Yesus di depan orang banyak, sehingga orang-orang banyak itu tidak lagi mau mendengar Tuhan Yesus. Itu yang di dalam isi hati mereka. Bukan mau mengarahkan murid-murid Tuhan Yesus supaya lebih baik lagi ke depan. Tapi mereka malah senang mereka itu tidak cuci tangan sebelum makan. Supaya apa? Supaya ada jalannya, dasarnya untuk menerang Tuhan Yesus, untuk mempersalahkan Tuhan Yesus, untuk mempersalahkan murid-murid Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang mendengar dan melihat itu kembali kepada mereka, kepada orang Farisi, orang Yahudi, si botos surat. Jadi sehingga firman Tuhan hari ini dalam topik dikatakan Tuhan mengetahui isi hatimu. Hei orang Farisi, Tuhan mengetahui isi hatimu. Kalaupun kamu mengucapkan kata yang benar, tapi isi hatimu mau menjerumuskan, mau mempermalukan, mau membuat Tuhan Yesus itu tidak diikuti orang lain, orang-orang di sekitarnya. Jadi itu adalah tipu muslihat. Tipu muslihat. Itu adalah cara supaya mengaiton tungadol, kata orang Batak, untuk kepentingannya. Dia mau mencari kesalahan Yesus dan kesalahan murid-muridnya, sehingga dari kesalahan itu dia mengambil keuntungan. Nah, inilah orang-orang yang munafik. Maka Yesus mengatakan, hei orang-orang munafik, hei orang-orang munafik, orang-orang yang najis hatinya, kamu mempermasalahkan makanan yang masuk ke mulut, tetapi kamu tidak mempermasalahkan hatimu yang mengeluarkan tipu muslihat. Nah, itu yang mau dikatakan firman ini. Maka firman Tuhan tadi, Yesus mengatakan seseorang bukan najis ketika apa yang masuk ke mulutnya, tetapi najis karena apa yang keluar dari mulutnya. Maka Yesus menghalalkan semua makanan. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak ada pantangan, kecuali itu pantangan hal mungkin setelah saya makan tangan saya gatal, hal kesehatan. Tapi bagi iman tidak ada yang dibatasi, bisa makan. Dihalalkan semuanya makanan. Di sini taalang do daging B2, alak Batak apalagi dialang uluk, kan? Asal lama ibereng yalang. Karena pemahamannya dari sini, bukan dari hal makanan yang masuk ke mulut kita menjadi suci, tetapi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari ucapan kita, itu yang membuat kita antara najis atau suci. Jadi ketika kita makan semuanya, tapi ucapan kita, kata-kata kita yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan, adalah menghidupi, memberi kehidupan, tentu itu adalah yang diinginkan Tuhan, bukan masalah makanan. Maka Yesus mengatakan kerajaan Allah bukan hal makanan dan minuman, tetapi bagaimana seseorang menghidupi firman itu di dalam kehidupannya. Bukan masalah hal makan, bagaimana cara tata kita makan, harus cuci tangan benar. Tetapi jangan karena tidak cuci tangan orang lain kita mempersalahkan kamu berdosa. Lalu ucapan kita adalah menghakimi, dan tentu itu jauh dari Tuhan. Itu yang mau diluruskan firman Tuhan hari ini untuk kita. Yang pertama dari penjelasan itu kita mau tarik, ada istiadat itu harus berjalan seimbang dengan firman Tuhan. Harus
saling atau firman Tuhan harus menirami itu. Menirami ada istiadat. Firman ini bukan mau mengatakan hari ini ada istiadat itu tidak penting. Tidak. Tetapi ada istiadat itu penting. Tapi ketika kita salah melakukan ada istiadat itu, mari sirami dari firman Tuhan. Jadi komarada do hita. Menang mula hita non siang gerejaun abu do mangan tanpa cuci tangan. Murid-murid Tuhan Yesus pun melakukannya. Menangitirui. Karena bisa-bisa saja kita makan ada bakteri, harus cuci tangan. Bukan sekarang ini bukan hanya makan aja cuci tangan, masuk ke gereja aja cuci tangan, masuk ke rumah cuci tangan. Bukan hanya tangan yang dicuci, bahkan harus mandi, ya kan? Di sini juga itu disebut bangsa Israel, orang Yahudi, kalau dia pulang dari pasar, dia langsung buka baju, langsung mertapian, karena tidak mau dia dengan kenajisan dan kekotoran-kekotoran itu. Itu bisa dilakukan. Tapi yang terpenting dari firman Tuhan ini adalah kuasai, seperti yang dikatakan preses minggu lalu ya. Hari kita hidupkan. Jaga mulut ya, jaga mulut ka. Jamu inay banak namangi. Jadi harus dikuasai, dikendalikan apa yang keluar dari mulut ini, apa yang keluar dari pamangata ganup marsada-sada. Dalam firman Tuhan tentu kita tahu bahwa kita harus hidup menjaga ucapan. Ucapan kita itu keluar dari hati, roha. Pakatayota dohot naharuar nang ulauta, itu haruar dari hati. Maka ikon taradoti rohatta, ikon ta jaga hati. Jadi malah arang namardongan tuau di Facebook hubay maisi para dio jami tahun na budari. Hati-hati dengan hati. Jaga hati. Jaga hati orang lain, jaga hatimu. Supaya dari hati ini keluar ucapan dari mulut adalah firman Tuhan. Bukan seperti yang tertulis di ayat 21, yaitu percabulan, perzinahan, keserakahan. Bukan itu yang keluar, kelicikan, kesombongan. Allah ini harus jaga hati, pelihara hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mau tak jaga rohata, di sido tubuh hanguluan kehidupan. Jadi mulai nongkon hati yang gembira adalah obat. Nah, bisa kita lanjut lagi. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang senang adalah obat. Jadi perlu menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka Yesus setelah naik ke surga, turun Roh Kudus hinggap di hati manusia, di hati kita masing-masing, supaya hati kita kudus, sehingga ucapan kita kudus dan pikiran kita bersih, jernih, jauh dari kekejian, jauh dari kelicikan, jauh dari kesombongan dan yang lain-lain yang tertulis di dalam ayat tadi, ayat 19 sampai ayat 20 sampai ayat 22. Firman Tuhan ini, jaga hati. Hati adalah pusat dari seluruh kesadaran hidup manusia. Jadi molodang dengan berohaon, dang ias berohaon, pasti ngoluna dang ias, dang denggang.
Alani debata merindukan setiap orang untuk memberi hatinya kepada Dia. Tuhan merindukan rohatai talian tu ibana, asa ibana mangula di bagasan hita. Di molo nuaing nama bagi jami tahun hita. Saya pikir ada hati rohata. Bagaimana do rohata nuaing mabigi jami tahun? Ada mungkin nama paroha rohana, nama paroha na asing. Ale dalam firman Tuhan, serahkan hatimu kepada Tuhan, kepada Dia. Banyak hal orang yang sering ingin awet muda, itu baik. Ada orang yang ingin awet muda, lalu dia mengurus kulitnya, lalu dia makan vitamin, teratur olahraga dan segala-galanya dilakukannya. Tapi yang terpenting dari situ adalah kewayetan dari hati, menjaga roha, paulihor roha, waspada tu roha. Asabwa asa iya sita dia du penni debata. Karena dari hati keluar air mata yang merusak, dan dari hati juga keluar kehidupan. Siar rohaido tubuh ngolu, jala siar rohaido tubuh ima hapaiton maneng pertangison. Jadi molo rohata sonang, tentu kita akan semangat bekerja dan kehidupan ke depannya akan lebih baik. Alai molo marsak rohata, sedih hati kita, maka itu akan merusak organ-organ tubuh kita, menjadi malas dan tertidur dan tidak mau melakukan apa-apa. Kemudian kehidupannya secara dunia tidak terberkati. Maka perlu dijaga, dipelihara, yaitu hati yang gembira dari Tuhan. Rohatai. Unang murah-murah kita tersinggung akamang. Melemar jami tapi ausanom misalnya ada yang tersinggung, jangan. Kayakan hati. Unang murah tersinggung. Dongan merdalan sorong di hatahon tersinggung hita. Akhirnya catat rohat tahun, gabi gali daging ta, mengulau-ulau tapi kita dang semangat, dang modom, misalnya, kuasai hati, jaga hati, dan bahkan firman Tuhan juga mengatakan ketika saya juga berbicara kepada Bapak Ibu jemaat gereja ini harus menjaga hati, jangan topu-topuat dong, hatana, jadi perlu sama-sama menjaga hati. Bukan hanya hati saya yang saya jaga, hati orang lain juga kita harus jaga. Supaya tentang hidup di dalam firman Tuhan. Karena apa? Ketika cacat hatinya, maka ada roha ima kebencian. Setelah ada kebencian, ada rasa dendam. Setelah ada rasa dendam, maka dia akan membunuh. Jadi jangan kita membuat orang sakit hati. Kita harus menjaga hati orang lain. Rohani halak. Unang gabe si dodo roha. Duk tabain na dengan asa adong balosna. Tidak. Alay naing tajaga rohani halak. Doho rohata. Asa selalu bersukacita. Jelas. Kondisi hati yang baik selalu membawa suasana hidup yang lebih baik pula. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu tertulis di dalam Amsal 17 ayat 22. Jadi kita harus memelihara hati, menjaga hati. Karena dari hati timbul roha on boido gabe tubuh na roa. Jala molo dengan rohata tubuh ma nadenggan.
Sehingga firman Tuhan ini menginginkan kita semuanya, ucapan, semuanya perilaku kita harus keluar dari hati yang kudus, yang suci dari Tuhan. Matius 12 ayat 34 mengatakan, hati yang kacau akan selalu membuat ucapan kita tidak menentu. Jadi jangan mau hati kita kacau. Kuasai, kendalikan hati kita di dalam Yesus Kristus. Dalam Mazmur 66 ayat 18, semua rencana jahat berasal dari hati, secara rohani. Maka Tuhan mengetahui rohaku, rohatna saluhutna na dison, isi donata puji noai, maruadu hita tu gerejaon. Tuhan mengetahui bagaimana kita bernyanyi, Tuhan mengetahui. Maka kita harus menjaga hati kita masing-masing. Maka ketika ada lagu mengatakan, lagu pop ya, lagu judul Selidiki Aku, ya udah begion, edion, kamu muda-mudi biasa, pikir dong bereng majo si air nanti. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Kita selalu Tuhan melihat hati kita. Dan marilah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Jika hatiku tidak baik, perbaiki melalui Roh Kudus-Mu. Supaya kata-kataku dan karakterku, tingkah lakuku sesuai dengan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hati. Tadi maju saya lihat asa songon nahia marid de jo hubain marhiti de jamita. Tadi maju mulu orang musik David. Pudo iya hoy. Dong. Tadi tanpa musik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, yang ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jadi mulai tadi dia memang lagu pop dan lagu liturgi. Malah buku dei adalah lagu liturgi yang dipersiapkan untuk liturgis. Kalau lagu ini adalah lagu pop yang bisa dinyanyikan di rumah tanpa ada liturgis. Itu perbedaannya. Tapi walaupun lagu ini lagu pop, agak sedikit enak dan sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Mari setiap hari Tuhan selidiki hatiku. Apakah saya setia kepadamu? Suatu saat nanti engkau datang, saya tetap setia. Saya tetap bagaikan firman Tuhan yang berjalan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi mari menjaga apa yang keluar dari mulut kita masing-masing. Apa yang keluar dari ucapan kita masing-masing.
Karena itu gambaran kehidupan kita. Apakah kita suci, apakah kita najis. Tapi sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Maka hati kita ini adalah hati yang suci. Ucapannya pun adalah ucapan firman Tuhan, ucapan mendoa, ucapan memberkati, ucapan yang memberi kehidupan, ucapan yang memberi orang semangat, motivasi hidup, bukan membuat orang terpuruk. Kalaupun ada di antara kita yang sudah mempunyai harta yang lain-lainnya itu, pergunakan itu menjaga hati kita masing-masing, dan pergunakan itu untuk menghidupi apa yang di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan, menolong orang lain yang sakit, membantu orang lain yang butuh pertolongan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, bukan malah menyombongkannya atau menyepelekan orang lain yang tidak punya apa-apa. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita, apa yang keluar dari mulut kita hendaklah ucapan dari hati yang telah hinggap dengan Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ini adalah pemberkatan Tuhan untuk kita. Diboto debatado nadirohata. Apa yang ada di dalam isi hati kita, Tuhan mengetahuinya semuanya. Setelah itu firman Tuhan ini tetap kita harus menjaga hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menegur kami, yang mengajar kami, menuntun kami, supaya kami memelihara hati kami masing-masing, di mana hati kami adalah tempat dari Roh, yaitu Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Ketika hati kami najis, maka Roh itu akan meninggalkan kami. Tapi ketika kami mau mengatakan selidiki hatiku Tuhan, beri saya Roh Kudus, maka Roh itu akan selalu hinggap, selalu tinggal di dalam kami masing-masing. Sehingga apa yang kami ucapkan, sehingga apa yang kami katakan, sehingga apa yang kami lakukan adalah buah dari Roh, buah dari hati yang Engkau bersihkan dari dosa, Engkau bersihkan dari kegelapan, sehingga hati kami ini, perilaku kami, ucapan kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Jauhkan daripada kami, yaitu pencurian, pencabulan, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, dan kesombongan, dan lain-lain tuh. Tetapi hiduplah di dalam kehidupan kami kasih yang daripada Engkau, kasih yang sejati, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi kami tanpa imbalan, mengasihi kami dari keterpurukan kami. Kami juga mengasihi orang-orang dari kesalahannya, dari keberdosaannya. Kami mengasihi orang-orang lain dari kegelapan yang dia lakukan, sehingga dia mengenal Engkau dari hati kami yang suci, hati kami yang kudus. Pakailah kami Tuhan menjadi ala-ala Tuhan di dalam kehidupan kami ini, sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai Injil yang berjalan. Karakter kami dilihat orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka lebih banyak, lebih mengenal Engkau dari karakter kami masing-masing. Ketika kami bersalah Tuhan, selidiki hati kami, sadarkan kami, supaya kami kembali kepadamu. Allah Bapa di surga, hanya Roh-Mu lah yang mampu membimbing kami, menuntun kami untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Hanya kepadamu kami berserah. Ketika kami sakit, ketika kami berbahagia, ketika kami berduka cita, ketika kami sedih, hati kami di sana, tentu Engkaulah yang menyembuhkan semuanya itu. Ketika penyakit ada di dalam tubuh kami, seperti warta jemaat hari ini, Engkau sembuhkan para hamba-Mu Tuhan, supaya mereka bersuka cita di hatinya dan memuliakan
nama Tuhan. Jauh dari mereka kegeraman, jauh dari mereka penghakiman diri, tetapi mereka selalu bersyukur karena Engkau menyembuhkan mereka. Allah Bapa di surga, dunia ini saat ini sakit Tuhan dengan COVID-19. Setiap hari, setiap saat kami berdoa, Tuhan dengarkan doa kami. Jauhkan mara bahaya ini daripada kami. Mampukan kami Tuhan melawan penyakit ini. Dari sudut ekonomi, politik dan lain-lainnya. Kesehatan juga. Berkati supaya semua ini terselesaikan. Tuntun setiap manusia atau penduduk di Indonesia ini, terlebih jemaat Tuhan AKBP Jeruju ini, mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan hatinya, sehingga kehidupan itu dekat di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.